Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 7, subtema 3, yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran yang ke-6. Pastinya anak-anak sudah semangat kan untuk belajar hari ini? Ya, baik. Nah, anak-anak mari kita ingat kembali. Kita sudah pernah belajar berbagai peristiwa, baik itu dari masa penjajahan, masa pergerakan dan kebangkitan nasional, hingga masa proklamasi kemerdekaan. Nah, berbagai peristiwa tersebut telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan anak-anak. Tentunya jasa mereka sangat besar dan kita harus menghargainya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu mengapa kita harus menghargai jasa para pahlawan? Ya, karena para pahlawan tersebut telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, bahkan nyawanya sekalipun untuk meraih kemerdekaan yang sekarang ini bisa kita nikmati. Dengan pengabdian dan pengorbanan para pahlawan tersebut, negara Indonesia menjadi negara yang bebas dari penjajah, menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, itulah kenapa kita harus menghargai jasa para pahlawan. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana caranya untuk menghargai jasa para pahlawan? Ya, agar anak-anak tahu, kita akan mencari tahunya di pembahasan hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, surat undangan tidak resmi. Dan yang ketiga, seni lukis daerah. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah anak-anak, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Di sini, Ibu mempunyai teks bacaan menghargai jasa para pahlawan. Kalian dapat membaca teks ini dengan menjeda video ini ya. Nah, dari teks yang sudah kalian baca, tentunya kalian tahu. Kalian sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk apa anak-anak? Tentunya kalian mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Nah, sebagai apa? Tentunya sebagai pahlawan pembangunan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan anak-anak, bagaimana cara yang harus kalian lakukan? Pastinya kita harus menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa saja nilai-nilai kepahlawanan itu? Yang pertama, ada rela berkorban. Rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, kalian dapat mewujudkan sikap rela berkorban di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kalian harus peduli kepada orang lain. Nah, mau membantu orang lain juga merupakan perwujudan dari sikap rela berkorban. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar itu dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Nah, jadi anak-anak, kalian juga dapat menunjukkan sikap berjiwa besar itu misalnya dengan mau menerima kekalahan. Nah, misalnya saat kalian bermain, saat kalian mengikuti lomba, kalian mengalami kekalahan. Nah, kalian harus menerimanya dengan ikhlas, lapang dada. Selain itu, saat kalian berbuat kesalahan, kalian juga harus berani meminta maaf dan tentunya memberi maaf. Jadi itu adalah sikap yang dapat
diterapkan di kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, sekarang kita akan membuat peta konsep dari teks bacaan cara menghargai jasa para pahlawan yang sudah kalian baca tadi. Jadi, cara yang pertama yang dapat dilakukan yaitu lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, peduli kepada orang lain. Yang ketiga, mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang keempat, mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Anak-anak, sekarang ayo kita belajar dari masalah. Di sini nanti akan ada sebuah masalah dan nanti kita akan mencari solusi atau saran yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Nah, menurut anak-anak, jika kalian menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kalian lakukan kepada Bambang? Ya, tentunya harus memaafkan apa yang dilakukan Bambang, karena hal tersebut tidak sengaja. Bukannya malah marah-marah ya anak-anak. Nah, sekarang, jika anak-anak menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kalian lakukan kepada Heru? Ya, kalian harus berani meminta maaf kepada Heru dan juga menjelaskan bahwa yang telah dirinya lakukan tidak sengaja. Berikutnya, ada kasus kedua, yaitu di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Nah, anak-anak pastinya pernah ya mengalami hal ini. Misalnya kalian ingin mendapatkan nilai yang tinggi, tapi ternyata kalian malah mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan. Nah, menurut anak-anak, bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Iya, tentunya kalian akan merasa sangat senang. Nah, tetapi tidak boleh sombong ya anak-anak. Kalian juga harus mempertahankan nilai kalian. Malah, lebih bagus lagi untuk ditingkatkan nilainya. Tidak boleh sombong. Sebaliknya, bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan anak-anak? Ya, kalian harus belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang memuaskan di lain kesempatan. Nah, anak-anak, bersyukur atas kemerdekaan yang telah diraih bangsa juga merupakan salah satu cara untuk menghargai jasa para pahlawan. Apa yang biasanya anak-anak lakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Ya, kalian mengikuti lomba. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Ya, ada kegiatan tirakatan pada malam sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, coba sekarang kalian amati gambar yang Ibu tampilkan. Di sini Ibu mempunyai apa anak-anak? Ya, di sini ada surat undangan. Nah, surat undangan ini adalah surat undangan tirakatan. Surat undangan untuk mengundang warga agar hadir dalam acara malam tirakatan memperingati HUT RI. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, surat undangan itu beragam jenisnya anak-anak. Yang pertama ada surat undangan resmi.
yang kedua undangan setengah resmi, dan yang ketiga undangan tidak resmi. Apakah anak-anak tahu apa perbedaan dan persamaan dari ketiga jenis surat undangan tersebut? Ya, mari kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Nah, jadi undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya ada tempat, waktu, dan acara yang jelas. Sedangkan perbedaannya yang undangan resmi itu mengatasnamakan instansi atau organisasi. Untuk undangan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan untuk perorangan atau organisasi. Dan yang undangan tidak resmi itu lebih mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan pula. Contohnya seperti undangan ulang tahun. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, ini adalah contoh surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan ulang tahun. Nah, kita akan mencari tahu kriteria dari surat undangan tidak resmi. Yang pertama, terdapat nama dan alamat pengirim. Yang kedua, terdapat nama dan alamat penerima. Yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat acara yang tertulis dalam surat undangan harus jelas. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan sopan, menarik, dan komunikatif. Jadi itu adalah beberapa kriteria jika anak-anak ingin membuat surat undangan tidak resmi. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang sikap kepahlawanan. Nah, sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Apakah kalian tahu bagaimana mewujudkan sikap cinta tanah air? Ya, sikap cinta tanah air itu dapat diwujudkan dengan berbagai cara, anak-anak. Salah satunya, kita dapat mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Nah, unsur budaya seperti apa yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan, anak-anak? Kita dapat mengembangkan dan mempelajari tentang seni lukis daerah. Nah, kita akan mempelajari tentang seni lukis daerah. Coba kalian amati gambar yang Ibu tampilkan. Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, seni lukis daerah itu mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Sekarang, kalian buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerah kalian sendiri ya. Kalian amati contoh yang Ibu tampilkan. Nah, ini ada 3 contoh tentang kesenian daerah. Ada tari, kemudian ada wayang dari Jawa Tengah. Lukisan-lukisan yang Ibu tampilkan ini hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kalian juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya ya, khususnya dari daerah tempat tinggal kalian. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran anak-anak. Apa saja materi yang kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah belajar tentang menghargai jasa para pahlawan, kemudian kita belajar tentang surat undangan, ada resmi, tidak resmi, dan setengah resmi. Kemudian kita juga belajar tentang seni lukis daerah. Apakah anak-anak sudah paham? Ya, bagus. Nah, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Tentunya menyenangkan, bukan? Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang kalian miliki.
Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.